Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu ya hari ini di pembelajaran tematik. Nah anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, Bu mau tanya terlebih dahulu nih, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah anak-anak, pada pembelajaran tematik hari ini kita masih ada di tema 4 ya nak. Di pembahasan subtema 2, yaitu kita akan belajar materi tentang konotasi dan denotasi. Tetapi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, nah sebelum Ibu menjelaskan apa itu konotasi dan apa itu denotasi, kita baca dulu yuk bacaan berikut. Nah anak-anak, bacaan ini juga ada di buku anak-anak ya, pada buku tematik halaman 51. Tematiknya tematik 4D ya nak. Baik, judul bacaannya yaitu Mengarungi Lautan Demi Kemanusiaan. Ibu coba bantu baca ya, anak-anak boleh simak. Ibu Diana bertugas sebagai dokter di sebuah puskesmas di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Untuk mencapai tempatnya bertugas dari kota, Ibu Diana membutuhkan waktu sehari semalam dengan kapal laut dan 1 jam dengan pesawat yang hanya mampu memuat 20 orang. Ibu Diana menjadi satu-satunya dokter yang bertugas di puskesmas tersebut dan harus menangani masyarakat yang tersebar di 20 desa dan 3 anak desa. Tentu bukan pekerjaan yang mudah karena warga asli Maluku yang belum peduli masalah kesehatan. Mereka lebih mengutamakan mencari nafkah dengan berkebun. Ibu Diana tidak putus asa. Bersama sejumlah rekannya, Ibu Diana naik mobil beroda besar untuk mencapai pemukiman penduduk. Tidak jarang, dia harus naik speedboat kecil mengarungi lautan Pasifik demi mencapai pemukiman yang jauh. Keinginannya hanya satu, yaitu untuk membantu sesama. Meski sudah bersusah payah menjemput bola dan menggratiskan biaya berobat, dia masih harus berteriak-teriak, "Ayo berobat gratis!" kepada warga. Lewat metode ini, Ibu Diana akhirnya tahu tuberkulosis atau TB dan kusta adalah penyakit yang paling banyak diderita masyarakat Morotai. Sayang, mereka tidak mau berobat karena menganggap penyakit tersebut sebagai kutukan. Tuberkulosis dan kusta tergolong penyakit menular yang kalau tidak dicegah dapat berakibat fatal, seperti kelumpuhan bahkan kematian. Ibu Diana rajin memberikan penyuluhan, terutama cara mencegah TB dan kusta. Dengan segala kemampuannya, Ibu Diana ingin berbuat lebih banyak agar tingkat kesehatan warga Morotai menjadi lebih baik. Sungguh mulia hati Ibu Diana, ia berani mengarungi lautan dan menempuh perjalanan darat yang berat demi nyawa sesama. Baik anak-anak, itulah tadi ya sepenggal cerita yang berjudul Mengarungi Lautan Demi Kemanusiaan. Nah anak-anak, semoga anak-anak sudah menyimak dengan baik ya. Nah karena kita sudah membaca, yuk kita coba pahami bersama ya. Nah di sini ada beberapa pertanyaan, kita coba jawab yuk bersama-sama. Yang pertama, tadi kan anak-anak sudah menyimak. Kira-kira untuk pertanyaan pertama nih, apa pekerjaan Ibu Diana? Anak-anak tahu jawabannya? Oke, untuk ini pertanyaan ini juga ada di buku ya nak ya. Anak-anak bisa menjawabnya, tapi nanti tidak perlu dikumpulkan di Google Classroom ya. Nah anak-anak, yang pertama, apa pekerjaan Ibu Diana? Sudah jelas tadi ya melalui cerita ya. Pekerjaannya adalah seorang titik-titik. Iya. Lalu yang kedua, di mana Ibu Diana bertugas? Tadi juga sudah dijelaskan ya, di daerah apa? Di daerah mana gitu ya. Lalu yang ketiga, apa tujuan Ibu Diana melakukan pekerjaan tersebut? Tujuannya untuk apa sih? Tadi juga sudah disebutkan ya nak. Nanti kalau anak-anak lupa boleh dibaca lagi atau boleh disimak lagi yang tadi sudah Ibu baca. Lalu yang keempat, bagaimana sikap tokoh Ibu Diana tadi? Sikapnya seperti apa? Apakah baik? Apakah sombong? Apa ya, banyak ya sikap itu ya, anak-anak bisa pilih nanti, bisa tentukan dan tentunya harus sesuai dengan cerita tadi. Lalu yang kelima, apa pendapatmu? Apa pendapat anak-anak? Apa pendapatmu tentang tokoh Ibu Diana tadi? Ya, anak-anak bisa ceritakan. Nah, anak-anak sesudah kita menjawab nih, anak-anak dari jawaban anak-anak tadi itu bisa menunjukkan seberapa paham anak-anak dalam menyimak atau membaca sebuah cerita. Oke anak-anak,
ya. Tadi namanya membaca pemahaman anak-anak ya. Sesudah itu kita lanjut nih. Kita belajar materi yang baru, yaitu tentang konotasi dan denotasi. Tetapi anak-anak, kita coba perhatikan kembali ya cerita tadi. Pada paragraf keempat terdapat kalimat, meski sudah bersusah payah menjemput bola dan menggratiskan biaya berobat, dia masih dia masih harus teriak-teriak, ayo berobat gratis, kepada warga. Nah, kira-kira ada apa ya di paragraf ini? Kita belajar bersama ya, Nak. Nah, wow ya. Kalimat konotasi itu apa sih? Kalimat yang mana, Bu, yang konotasi? Yang tadi ya, Nak ya? Nah, nih, meski sudah bersusah payah menjemput bola, ya. Nanti kita pelajari lagi ya. Kalimat konotasi itu apa sih? Kalimat konotasi adalah kalimat yang menggunakan kata-kata yang memiliki makna bukan sebenarnya. Frasa menjemput bola berarti mendatangi masyarakat, tidak menunggu masyarakat untuk datang. Jadi menjemput bola di sini bukan arti sebenarnya, bukan memang datang untuk ngambil bola, tapi artinya mendatangi masyarakat. Tadi konteksnya sebenarnya untuk mendatanginya langsung warganya gitu maksudnya ya. Jadi ulang, konotasi adalah kalimat yang menggunakan kata-kata yang memiliki makna bukan sebenarnya ya. Kita lihat ya. Ini adalah lalu, sedangkan nih kalimat denotasi sendiri adalah kalimat yang memang mengandung arti sebenarnya. Kalimat denotasi menyampaikan makna seperti yang tertulis dalam harus berteriak-teriak, ayo berobat gratis, keluarga. Itu memang makna sebenarnya ya. Oke, nanti kita latihan ya, Nak. Ayo berlatih. Anak-anak, coba ya, anak-anak boleh melatih di rumah. Nih, tulis dalam kotak huruf K jika kalimat konotasi dan huruf D jika kalimatnya termasuk denotasi. Ingat tadi kalau konotasi maka maknanya bukan sebenarnya dan denotasi adalah makna yang sebenarnya ya. Ibu buka lagi nih. Nah, denotasi makna sebenarnya, kalau konotasi bukan ya. Ingat ya, Nak. Sekarang kita coba. Yang pertama, tentukan kalimat yang memiliki makna konotasi dan denotasi. Yang pertama, hati-hati berteman dengannya, ia dikenal panjang tangan. Lalu yang berikutnya, Ardi memiliki tangan yang panjang, lebih panjang dari tangan Desi. Kira-kira nih, yang memiliki makna sebenarnya yang mana ya? Dan yang memiliki makna bukan sebenarnya yang mana ya? Ibu mulai dari yang hati-hati berteman dengannya, ia dikenal panjang tangan. Apakah kita melarang berteman dengan dia karena dia punya tangan yang panjang? Tentu bukan itu maksudnya ya. Panjang tangan di sini memiliki arti lain, yaitu suka mencuri anak-anak. Nah, jadi menggunakan istilah panjang tangan. Jadi bukan berkata yang sebenarnya hati-hati berteman dengannya, ia dikenal suka mencuri. Tidak begitu ya. Dia di sini kalimatnya disampaikan hati-hati berteman dengannya, ia dikenal panjang tangan. Artinya yang tadi, Nak, dia dikenal sering mencuri, misalkan dia suka mencuri. Nah, jadi jawabannya adalah jadi jawabannya adalah yang pertama, ini adalah konotasi karena maknanya bukan sebenarnya. Lalu yang kotak berikutnya, Ardi memiliki tangan yang panjang, lebih panjang dari tangan Desi. Maka ini memang arti sebenarnya, memang tangan Ardi faktanya lebih panjang dari tangan Desi. Maka ini adalah contoh kalimat yang memiliki makna denotasi atau sebenarnya. Nah, oke. Anak-anak, kalau masih belum paham, kita coba kembali ya. Tentukan kalimat yang memiliki makna konotasi dan denotasi. Tangan kanan Ruli patah karena jatuh dari sepeda. Karena kejujurannya, Pak Budi ditunjuk sebagai tangan kanan menteri. Nah, anak-anak sudah bisa mungkin ya menentukan. Tangan kanan Ruli patah karena jatuh dari sepeda. Ini konotasi atau denotasi? Konotasi itu yang bukan sebenarnya, makna sebenarnya, sedangkan denotasi itu makna sebenarnya. Kira-kira kalau dari kalimat ini, betul-betul tangan kanannya Ruli patah
atau karena jatuh dari sepeda, atau tangan kanan di sini punya makna lain? Jawabannya adalah denotasi. Artinya ya memang ini makna sebenarnya ya, tangan kanan Ruli itu memang patah. Kenapa? Karena jatuh dari sepeda. Sedangkan yang kedua, karena kejujurannya, Pak Budi ditunjuk sebagai tangan kanan menteri. Kan logikanya kalau misalkan tangan kanan yang dari yang kalimat kedua ini adalah denotasi, artinya jadi tangan kanan Pak Menteri itu namanya Pak Budi. Nah, berarti anak-anak ini seharusnya masuknya konotasi. Jadi tangan kanan di sini punya arti lain. Tangan kanan di sini punya makna orang kepercayaan. Jadi Pak Budi ini karena dia jujur ditunjuk sebagai orang kepercayaannya menteri, gitu ya nak ya. Jadi ibu sekali lagi tekankan kalau jika konotasi itu adalah yang memiliki arti bukan sebenarnya atau memiliki arti yang lain, makna yang lain. Sedangkan denotasi itu ya memang artinya atau makna sesungguhnya dari kata tersebut ya memang itu sesuai faktanya atau sesuai ceritanya, begitu ya. Masih ada tidak ya latihannya? Kita lihat lagi. Nah, masih ada sayang ya. Kita coba latih lagi. Tangan. Oh, ini masih sudah yang tadi. Balik lagi. Nah, Isma sedang mengumpulkan daun-daun yang gugur. Ini kira-kira makna sebenarnya atau bukan? Isma sedang mengumpulkan daun-daun yang gugur. Kalau dari kalimat ini adalah kalimat denotasi atau yang sebenarnya ya memang betul Isma itu sedang mengumpulkan daun-daun yang gugur. Jadi ini adalah denotasi ya. Dan yang berikutnya, banyak pahlawan yang telah gugur di medan perang. Gugur di sini artinya meninggal ya, jadi memiliki makna yang lain, bukan gugur seperti daun begitu, tapi gugur di sini adalah meninggal ya. Banyak pahlawan yang telah gugur di medan perang. Nah, ini memiliki gugur di sini memiliki makna lain ya, atau disebutnya dengan konotasi maknanya. Baik anak-anak, nah itu tadi sudah 3 contoh ya. Ini adalah contoh keempat. Karena krisis ekonomi, banyak perusahaan yang gulung tikar. Kedua, Roni membantu ayah menggulung tikar setelah acara kumpul keluarga. Yang pertama nak, karena krisis ekonomi banyak perusahaan yang gulung tikar. Ini konotasi denotasi ya, konotasi. Kenapa? Karena gulung tikar di sini bukan artinya menggulung tikar, tapi gulung tikar di sini artinya adalah bangkrut ya, atau merugi sampai tutup gitu ya. Nah, selanjutnya nak, Roni membantu ayah menggulung tikar setelah acara kumpul keluarga. Nah, untuk yang berikut ini contohnya, ini termasuk konotasi atau denotasi ya. Maksudnya adalah mana ini? Denotasi. Kenapa? Karena Roni memang betul-betul membantu ayah untuk menggulung tikar gitu ya. Jadi nak ya, di sini ada gulung tikar, dua-duanya gulung tikar, tapi memiliki makna yang berbeda tergantung konteks kalimatnya. Jadi anak-anak nanti bisa menentukan itu apakah konotasi atau denotasi. Diperhatikan lagi kalimat satu kesatuannya membahas apa gitu ya. Oke, kan nggak mungkin nih yang karena krisis ekonomi banyak perusahaan yang gulung tikar. Masa iya perusahaan-perusahaannya menggulung tikar? Kan nggak nyambung ya sayangnya. Jadi gulung tikar di sini punya makna lain, yaitu kebangkrutan ya. Karena ada apa? Karena ada krisis ekonomi. Jadi anak-anak harus pahami dulu satu kesatuan dari kalimat tersebut apa. Jadi nanti akan menentukan apakah kata-kata tersebut adalah konotasi atau denotasi. Nah anak-anak mudah-mudahan anak paham ya apa itu konotasi, apa itu denotasi. Lalu anak-anak juga bisa menentukan mana yang memiliki kalimat yang memiliki makna konotasi dan kalimat yang memiliki makna denotasi. Baik anak-anak, ini adalah contoh yang berikutnya nih. Kumbang banteng memiliki kepala yang keras dibandingkan kumbang jenis lainnya. Berikutnya, Budi keras kepala sehingga tidak disukai teman-temannya. Nah, ini juga mudah ya. Yang pertama nak, maksudnya adalah denotasi. Kenapa? Karena kumbang banteng memiliki kepala yang keras ya, dibandingkan kumbang jenis lainnya. Kumbang banteng memiliki kumbang banteng memiliki kepala yang keras dibandingkan kumbang jenis lainnya. Oke anak-anak, yang selanjutnya Budi keras kepala sehingga tidak disukai teman-temannya. Nah di sini kan lanjutannya sehingga tidak disukai teman-temannya. Apakah teman-temannya tidak menyukai Budi karena kepalanya yang keras? Bukan, tapi keras kepala di sini memiliki makna bahwa Budi itu
kepala, tidak bisa menerima pendapat orang lain gitu ya. Pendapatnya ingin selalu yang diutamakan, itu artinya keras kepala. Jadi keras kepala di sini bukan artinya kepalanya yang keras, tetapi bukan karena kepala itu dia yang keras sehingga tidak disampaikan teman-temannya, tetapi karena sifatnya tadi sifat-sifat Budi tadi yang keras kepala sehingga tidak disampaikan. Jadi keras kepala di sini mempunyai makna yang lain ya, atau makna tersirat begitu anak-anak ya. Jadi ini termasuknya contoh konotasi, kalimat konotasi ya. Baik anak-anak, sudah 5 contoh, mudah-mudahan anak-anak sudah paham. Dan anak-anak, tugas hari ini adalah carilah makna konotasi pada kata yang terdapat pada buku paket tema 4D. Jadi anak-anak mencari makna konotasinya ya. Misalkan seperti tadi panjang tangan. Oh, panjang tangan itu suka mencuri. Kalau misalkan keras kepala, oh keras kepala itu yang selalu ingin didahulukan pendapatnya, tidak bisa menerima pendapat orang lain misalkan ya. Terus tadi ada apa lagi, gulung tikar. Oh, gulung tikar itu maknanya bangkrut. Nah, anak-anak silahkan dibuka buku tematik 4D-nya halaman 54. Lalu anak-anak cari makna konotasi dari kata-kata yang ada pada buku pada halaman tersebut. Kemudian anak-anak membuat kalimat. Jadi tugasnya itu mencari maknanya, lalu buatkan kalimatnya. Nah, anak-anak kalau misalkan anak-anak belum tahu maknanya apa, anak-anak bisa cari di berbagai sumber ya, mau itu di buku atau di Google misalkannya, atau di sumber-sumber lainnya boleh anak-anak ya. Terus ingat, sesudah menentukan maknanya lalu anak-anak buatkan kalimatnya. Jadi yang dikumpulkan di Google Classroom hari ini adalah tugas yang di halaman 54 ya. Yang di awal tadi tidak perlu dikumpulkan, tapi tetap anak-anak tulis di buku paketnya ya. Gitu anak-anak. Nah, terima kasih anak-anak, tetap semangat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak ya anak-anak ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak ya. Ibu akhiri dengan salam billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tersenyum anak-anak. Dadah.